Pemirsa, Mabes TNI menganulir mutasi Legend TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Kemudian di dalam monitor wilayah ini kita ada beberapa kegiatan yang mungkin akan kita jadikan. Sengaja memang ini kita tidak bilang, saya juga nggak bilang Kapolda, saya juga nggak ikut acara di sana. Yang penting saya mau ketemu. Guncangan politik menggema begitu kabar pemindahan Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, putra Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno, mencuat ke permukaan. Hanya 4 bulan mengemban amanah sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, ia tiba-tiba digeser menjadi staf khusus Kepala Angkatan Darat. Pergantian yang kilat ini langsung memantik gelombang spekulasi. Pusat perhatian tertuju pada Forum Purnawirawan TNI yang beberapa waktu lalu mengajukan 8 butir tuntutan tegas kepada pemerintah. Poin paling sensasional menuntut pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan klaim bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu melenceng dari prosedur hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sikap keras forum ini menolak mengakui legitimasi kelembagaan Wapres Gibran, seakan menyalahkan bara ketidakpuasan di tengah elit militer. Di balik layar, langkah menggantikan Legend Kunto dengan Laksamana Muda TNI Hersan, mantan ajudan Presiden Joko Widodo, seolah mempertegas adanya permainan kekuasaan. Rotasi yang memindahkan perwira bintang 3 ke pangkat laut ini menciptakan kontras dramatis. Sinyal kuat bahwa dinamika politik dan militer sedang diatur ulang. Kini pertanyaan menggantung di udara. Apakah mutasi ini semata-mata upaya penyegaran struktural atau manuver terselubung untuk meredam tekanan purnawirawan TNI? Sementara pucuk pimpinan Angkatan Darat tampak bersikap tenang, publik menanti kepastian. Apakah stabilitas institusi militer akan tetap terjaga atau justru terombang-ambing oleh pasang surut intrik politik? Sekali lagi, ruang politik Indonesia membuktikan diri sebagai medan pertempuran ide dan pengaruh, di mana setiap langkah strategis mampu mengubah peta kekuasaan secara dramatis. Panggung politik memanas ketika terungkap bahwa salah satu penandatanganan tuntutan Forum Purnawirawan TNI bukanlah sosok sembarangan, melainkan Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, ayahanda Legend Kunto Arief Wibowo. 8 butir tuntutan itu dengan gamblang menegaskan segala warisan dan jejak apapun yang terkait dengan era Presiden Jokowi harus dihapuskan. Pernyataan ini tentu memantik kegaduhan. Apakah benar mutasi Legend Kunto yang kemudian digantikan oleh mantan ajudan Presiden Jokowi berakar pada desakan keras para purnawirawan? Lebih menggelitik lagi, nama Panglima TNI sendiri tercatat sebagai bagian dari geng Solo, klub elit yang kerap dikaitkan dengan loyalitas khusus terhadap Presiden ke-7 Indonesia. Lantas, sejauh mana dinamika geng Solo dan tekanan purnawirawan ini mempengaruhi keputusan strategis di puncak militer? Dengan ayah dan putra berdiri di 2 kubu berbeda, Tri Sutrisno menandatangani tuntutan, Kunto dirangkap mutasi. Pertanyaan itu kian mengemuka. Suasana politik ini terasa bagai bidak catur raksasa, di mana setiap langkah dapat mengguncang keseimbangan kekuasaan. Delapan tuntutan mengguncang yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI, sebuah paket kebijakan yang seolah hendak mengembalikan jarum kompas Republik ke poros semula. Pada poin pertama, mereka menegaskan supaya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi rujukan tunggal politik dan tata kelola negara adalah versi aslinya, tanpa celah amandemen yang dinilai telah melemahkan pondasi kenegaraan. Menariknya, di tengah dukungan mereka terhadap program Kabinet Merah Putih yang merupakan atau yang mereka sebut Astacita adalah catatan penting. Proyek pemindahan ibu kota negara justru dikecualikan dari restu. Bagi Forum, megaproyek ikonis era Presiden Jokowi ini lebih banyak menimbulkan beban daripada manfaat sehingga tidak layak dilanjutkan. Beranjak ke ranah pembangunan infrastruktur, mereka menuntut penghentian serta-merta sejumlah proyek strategis nasional, seperti PIK 2 dan Rempang, yang dianggap menelantarkan masyarakat lokal. Desakan ini merayap pula pada agenda tenaga kerja asing. Seluruh pekerja asal Tiongkok diminta dihentikan izin kerjanya, dan yang sudah terlanjur berada di Indonesia diminta untuk dipulangkan. Isu pertambangan pun tak luput dari sorotan.
dengan merujuk pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, Forum menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus dipulihkan agar benar-benar berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan sekadar keuntungan korporasi atau kelompok tertentu. Lebih jauh lagi, mereka menyerukan agar fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali tertata sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, menghapus statusnya yang selama ini dinilai terlalu mandiri dan rawan tumpang tindih kewenangan. Poin ke-6 menohok langsung ke lingkaran istana. Presiden Prabowo Subianto didesak merombak kabinet dengan segera menyingkirkan menteri-menteri yang terjerat dugaan korupsi atau masih menyimpan keterikatan erat pada kepentingan pemerintahan Presiden ke-7. Keseluruhan tuntutan ini bagaikan seruan revolusi sunyi, menegakkan kembali konstitusi murni, membanting setir kebijakan infrastruktur, menegakkan kedaulatan tenaga kerja, memastikan tambang dikelola untuk rakyat, meletakkan Polri di fondasi semula, dan membersihkan jajaran eksekutif dari noda kepentingan lama. Inilah gelombang reformasi yang menantang setiap arus politik dan kebijakan lama untuk mundur, memberi ruang bagi babak baru perjalanan bangsa. Di balik hiruk-pikuk intrik mutasi yang menimpa Letnan Jenderal Kunto Arifwibowo, tersimpan kisah karir gemilang yang tak boleh dipandang sebelah mata. Lahir pada 15 Maret 1971, ia meniti pangkat dari bawah, memimpin peleton Linut 502 Ujwala Yuda dan 412 Barata Eka Sakti sejak 1992, yakni jabatan pertama yang menguji nyalinya di medan tempur. Tidak puas di level peleton, pada tahun 2008 ia mengambil alih komando Batalion Rider 500, menjadikan dirinya sebagai sosok pemimpin tangguh yang dikenal tak kenal lelah. Kepiawaiannya kian memuncak saat dipercaya menahkodai Brigade Infanteri 6 Trisakti Balajaya pada tahun 2012. Setahun kemudian, ia mengajari para taruna di Akademi Militer sebagai Kepala Departemen Teknik. Dari pesisir Bali hingga Medan, latihan di Kodam 9 Udayana, di mana ia berperan sebagai asisten operasi 2014 hingga 2016. Namanya pun semakin berkibar. Pada tahun 2018, dua jabatan prestisius bergantian di pundaknya. Komandan Korem 044 Garuda Dempo, dan kemudian Komandan Pusat Latihan Tempur Kodiklah TNI Angkatan Darat, menegaskan reputasinya sebagai arsitek strategi militer modern. Saat bintang pertamanya terpancang sebagai Panglima Korem 032 Wirabraja, publik menyaksikan kecepatan tangkasnya. 3 tahun berselang, ia naik 2 tingkat menjadi Mayor Jenderal, memimpin Divisi Infanteri 3 Kostrat. Puncaknya, di awal tahun 2025, ia meraih tongkat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 dengan pangkat Letnan Jenderal, sebuah puncak prestasi yang diimpikan oleh banyak perwira. Namun hanya dalam hitungan bulan, jabatan itu dicabut dan posisinya dipindahkan. Dengan rekam jejak serba unggul dan reputasi yang sudah teruji dalam berbagai medan, muncul pertanyaan kritis. Apakah penempatan Kunto ke kursi staf khusus adalah langkah organisasi murni atau manuver politis yang dipicu desakan Forum Purnawirawan TNI? Ketika ayahanda tercinta menandatangani tuntutan keras terhadap kebijakan era sebelumnya, nasib putranya seakan menjadi pion dalam pusaran agenda yang lebih besar. Keberuntungan seolah berpihak pada sang kakak, Inspektur Jenderal Purnawirawan Firman Santiabudi. Berbeda dengan adiknya Firman yang menjabat sebagai Korps Lalu Lintas Polri di tahun 2021, telah resmi pensiun sejak 2023, sehingga badai politik dari Forum Purnawirawan TNI tak menjamah karirnya. Andai tidak, bukan tidak mungkin namanya juga ikut terseret dalam gelombang mutasi. Mengingat kedekatan institusi Polri dengan lingkaran Presiden Jokowi masih hangat diperbincangkan. Namun bayangkan, andai Firman masih aktif berdinas, pria kelahiran 17 November 1965 ini sudah mengukir segudang prestasi yang layak mendapat sorotan serius. Pada tahun 2021, ia dianugerahi Satya Lencana Bakti Buana, penghargaan bagi anggota Polri yang berdedikasi dalam misi kepolisian internasional, sebuah pengakuan atas disiplin dan tanggung jawabnya di kancah global. Di tahun yang sama pula, Satya Lencana pengabdian 32 tahun disematkan sebagai lambang pengabdian tanpa jeda selama 3 dekade lebih. Raihan gemilang tak berhenti di situ. Pada tahun 2019, Firman melengkapi palmaresnya dengan bintang Bayangkara
tanda kehormatan tertinggi dari pemerintah RI atas dedikasinya memajukan Polri. Jejak kontribusinya terasa nyata dalam kerjasama dengan Jasara Harja di bawah komandonya. Lahir Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang memperkuat keamanan jalan raya. Terbukti pada operasi Ketupat 2023, angka kecelakaan lalu lintas anjlok hingga 19% dibanding tahun sebelumnya. Buah kolaborasi Firman dan Rifan A. Purwantono di Rut Jasara Harja yang fokus menjaga keselamatan masyarakat di setiap inci jalan.